bayangan yang mengancam konflik Rusia-Ukraina. Konflik ini telah berlangsung selama bertahun-tahun, dengan akar yang dalam sejarah dan politik kedua negara. Ketegangan yang meningkat telah menyebabkan eskalasi militer yang signifikan, dengan dampak yang menghancurkan bagi warga sipil di kedua belah pihak. Dunia menyaksikan dengan cemas, sementara konflik antara Rusia dan Ukraina terus berlangsung. Setiap hari, berita tentang pertempuran baru dan korban jiwa terus mengalir, membuat masyarakat internasional semakin khawatir. Para pemimpin dunia berkumpul untuk mencari solusi, namun jalan menuju perdamaian tampak semakin jauh. Perang yang menghancurkan ini, ditandai dengan penderitaan yang luar biasa dan hilangnya nyawa, telah mengirimkan gelombang kejut ke seluruh dunia. Ribuan orang telah kehilangan tempat tinggal, dan banyak yang terpaksa mengungsi ke negara-negara tetangga. Bantuan kemanusiaan terus mengalir, namun tantangan logistik dan keamanan membuat distribusi bantuan menjadi sulit. Komunitas internasional bergulat dengan kompleksitas situasi, mencari jalan menuju resolusi damai. Pertemuan di PBB dan pembicaraan damai internasional terus diadakan, namun mencapai kesepakatan yang memuaskan semua pihak bukanlah tugas yang mudah. Diplomasi memainkan peran penting, namun ketegangan politik dan militer seringkali menghambat kemajuan. Di tengah kekacauan dan ketidakpastian, mantan Presiden AS Donald Trump telah muncul sebagai pendukung vokal untuk perdamaian. Dengan gaya retorika yang khas, Trump seringkali menyuarakan pandangannya tentang pentingnya mengakhiri konflik ini. Dia telah mengusulkan berbagai inisiatif untuk membawa kedua belah pihak ke meja perundingan. Sepanjang masa kepresidenannya dan setelahnya, Trump telah mempertahankan hubungan yang unik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Hubungan ini, meskipun kontroversial, memberikan Trump posisi yang unik untuk berperan sebagai mediator. Dia seringkali menekankan pentingnya dialog langsung dan keterlibatan pribadi dalam menyelesaikan konflik. Keseimbangan yang rumit ini telah memposisikannya sebagai mediator potensial dalam konflik yang bergejolak ini. Namun, tantangan yang dihadapi sangat besar, dan keberhasilan tidak dijamin. Banyak yang skeptis tentang kemampuan Trump untuk benar-benar membawa perubahan, namun upayanya tidak bisa diabaikan begitu saja. Saat dunia mencari akhir perang yang cepat dan damai, semua mata tertuju pada mereka yang berani menavigasi perairan berbahaya diplomasi internasional. Setiap langkah kecil menuju perdamaian dihargai, namun jalan yang harus ditempuh masih panjang dan penuh rintangan. Komunitas internasional terus berharap dan bekerja untuk masa depan yang lebih baik. Dapatkah pendekatan Trump yang tidak konvensional, ditambah dengan posisi strategis Turki, membuka jalan menuju masa depan yang lebih cerah? Hanya waktu yang akan menjawab, namun harapan tetap ada bahwa melalui upaya bersama, perdamaian yang langgeng dapat dicapai. Janji Trump, secerca harapan. Donald Trump, yang dikenal karena pendekatannya yang tidak konvensional terhadap kebijakan luar negeri, telah membuat janji yang berani untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina dalam waktu 24 jam setelah masa jabatan keduanya dimulai pada Januari 2025. Janji ini datang di tengah ketegangan yang terus meningkat dan penderitaan yang tak terhitung di wilayah tersebut. Klaim yang berani ini telah memicu harapan dan skeptisisme di seluruh dunia. Banyak yang bertanya-tanya apakah janji ini realistis atau hanya retorika politik. Pendukung Trump menunjukkan sejarahnya dalam membuat kesepakatan dan kemampuannya untuk menjalin hubungan dengan para pemimpin dunia, bahkan mereka yang dianggap sebagai musuh. Mereka mengingat pertemuannya dengan Kim Jong-un dari Korea Utara sebagai contoh bagaimana Trump dapat membuka dialog dengan pemimpin yang sulit. Mereka percaya gaya komunikasi langsungnya dan kesediaannya untuk terlibat dalam dialog bisa menjadi kunci untuk membuka resolusi damai. Pendukungnya juga menekankan bahwa Trump tidak takut untuk mengambil langkah-langkah yang tidak konvensional untuk mencapai tujuannya. Kritik, bagaimanapun, tetap tidak yakin. Mereka mempertanyakan apakah pendekatan Trump yang seringkali agresif dan tidak terduga dapat benar-benar membawa perdamaian, atau justru memperburuk situasi. Mereka berpendapat bahwa tindakan Trump di masa lalu, seperti menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran dan mengenakan tarif pada barang-barang Cina, menunjukkan kecenderungan menuju unilateralisme dan ketidakpastian.
Mereka juga mengingat bagaimana kebijakan-kebijakan ini seringkali menyebabkan ketegangan internasional yang lebih besar. Mereka takut keterlibatannya dapat semakin meningkatkan ketegangan daripada membawa perdamaian. Dengan latar belakang ini, dunia menunggu untuk melihat apakah janji Trump akan menjadi kenyataan atau hanya sekadar janji kosong. Tindakan penyeimbang Turki, langkah diplomatik Erdogan yang berhati-hati. Turki, di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan, telah mengambil langkah diplomatik yang berhati-hati sejak pecahnya konflik Rusia-Ukraina. Sebagai anggota NATO, Turki mempertahankan hubungan yang kuat dengan Barat sambil secara bersamaan memelihara hubungan yang kompleks dengan Rusia. Erdogan telah mengutuk invasi Rusia dan memberikan bantuan kemanusiaan ke Ukraina, namun ia telah menahan diri untuk tidak menjatuhkan sanksi pada Moskow. Tindakan penyeimbang yang rumit ini mencerminkan kepentingan strategis Turki di kawasan tersebut. Turki berbagi perbatasan maritim dengan Rusia dan Ukraina di Laut Hitam, menjadikan stabilitas di kawasan ini sangat penting. Selain itu, Turki sangat bergantung pada Rusia untuk impor energi dan pendapatan pariwisata. Kemampuan Erdogan untuk mempertahankan saluran komunikasi terbuka dengan kedua belah pihak telah memposisikan Turki sebagai mediator potensial dalam konflik ini. Bagian 4. Panggilan Transatlantik, Percakapan Damai Trump dan Erdogan. Pada tanggal 5 Mei 2025, mantan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan terlibat dalam percakapan telepon yang digambarkan oleh Trump sebagai sangat baik dan produktif. Topik utama diskusi adalah perang yang sedang berlangsung di Ukraina. Selama panggilan tersebut, Trump menegaskan kembali komitmennya untuk bekerja sama dengan Erdogan untuk menemukan resolusi damai atas konflik tersebut. Dia menekankan keyakinannya bahwa Rusia dan Ukraina siap untuk kesepakatan damai dan mendesak kedua belah pihak untuk menyetujui gencatan senjata. Erdogan mengakui posisi unik Turki dalam konflik tersebut, menyatakan kesediaannya untuk terus menengahi antara Moskow dan Kiev. Dia menyoroti upaya Turki untuk memfasilitasi ekspor biji-bijian dari Ukraina dan tawarannya untuk memantau potensi perjanjian gencatan senjata. Bagian 5. 24 jam menuju perdamaian, klaim Trump yang berani. Salah satu pernyataan Donald Trump yang paling menarik perhatian selama panggilan teleponnya dengan Erdogan adalah penegasan kembali janjinya untuk mengakhiri perang di Ukraina dalam waktu 24 jam setelah masa jabatan keduanya dimulai pada Januari 2025. Trump menegaskan bahwa dia memiliki rencana yang sangat jelas dan strategi yang sudah dipikirkan matang-matang untuk mencapai perdamaian dalam waktu yang sangat singkat. Dia menyatakan bahwa pendekatan langsung dan tegasnya akan menjadi kunci untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung lama ini. Klaim yang berani ini telah disambut dengan campuran skeptisisme dan harapan. Beberapa orang merasa bahwa janji Trump adalah angin segar yang sangat dibutuhkan dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini. Mereka percaya bahwa pendekatan baru dan berbeda mungkin saja menjadi solusi yang selama ini dicari-cari. Namun, ada juga yang merasa bahwa janji ini terlalu ambisius dan tidak realistis. Trump belum menjelaskan bagaimana dia bermaksud untuk mencapai tujuan ambisius ini, tetapi para pendukungnya percaya keterampilan negosiasinya dan pendekatannya yang tidak konvensional dapat membuka jalan bagi resolusi yang cepat. Mereka menganggap bahwa pengalaman Trump dalam dunia bisnis dan politik akan memberinya keunggulan dalam negosiasi internasional yang kompleks. Pendukungnya yakin bahwa Trump memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pihak-pihak yang terlibat dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. Mereka menunjuk pada sejarahnya dalam mengamankan pembebasan sandera Amerika dari negara-negara asing sebagai bukti kemampuannya untuk mencapai kemenangan diplomatik yang tampaknya mustahil. Pendukung Trump seringkali mengingatkan publik tentang keberhasilannya dalam membebaskan sandera-sandera ini sebagai contoh nyata dari kemampuannya untuk bernegosiasi di bawah tekanan dan mencapai hasil yang positif. Kritik, bagaimanapun, berpendapat bahwa klaim Trump tidak realistis dan berpotensi berbahaya. Mereka merasa bahwa janji ini lebih merupakan taktik politik untuk menarik perhatian dan dukungan daripada rencana yang benar-benar dapat diwujudkan.
Para kritikus juga mengkhawatirkan bahwa janji ini dapat menciptakan harapan yang tidak realistis di kalangan masyarakat dan memperburuk situasi jika tidak dapat dipenuhi. Mereka berpendapat bahwa tindakannya di masa lalu, seperti menarik AS dari kesepakatan nuklir Iran, menunjukkan ketidakpedulian terhadap diplomasi dan kecenderungan untuk bertindak secara sepihak. Kritikus merasa bahwa tindakan-tindakan ini mencerminkan gaya kepemimpinan Trump yang cenderung mengabaikan proses diplomatik yang lebih konvensional dan berisiko menciptakan ketidakstabilan lebih lanjut di kancah internasional.